Selamat datang di Pojok Otomotif. Kali ini kita jumpa kembali dan kita akan ulas baterai mobil listrik serta mengulas setiap aspeknya. Inilah topik kita, 4 pilar terobosan CATL. Selama dekade terakhir, kita dijejali kebohongan bahwa mobil listrik akan selalu memiliki kelemahan mendasar. Kelemahan itu, waktu pengisian daya yang lama. Bagaimana jika saya katakan bahwa era penantian yang melelahkan itu telah resmi berakhir? Bayangkan ini, mengisi daya mobil Anda hanya dalam 5 menit memberikan Anda jarak tempuh yang cukup untuk berkendara dari Jakarta ke Bandung. Atau, hanya dalam 30 detik, Anda dapat menambah jangkauan sejauh 75 km. Ini bukan lagi konsep fiksi. Ini adalah realitas yang terjadi pada mobil produksi yang dapat Anda beli saat ini. Inilah rahasianya. Baterai pengisian super cepat Shenzhou milik CATL. Lupakan semua yang Anda kira Anda ketahui tentang keterbatasan kendaraan listrik. Permainan mobilitas listrik baru saja diatur ulang sepenuhnya. Untuk memahami revolusi pengisian daya baterai ini, Anda perlu menguasai satu istilah penting, C-rate. Nilai 1C berarti baterai dapat terisi penuh dalam waktu 1 jam. Selama bertahun-tahun, standar industri berada di kisaran 1C hingga 2C. Kemudian, pada tahun 2023, CATL membuat kejutan dengan meluncurkan Shenzhou generasi pertama dengan pengisian daya 4C. Namun, hanya setahun kemudian, mereka melakukan hal yang tidak terduga. Mereka meluncurkan Shenzhou Plus sebagai generasi kedua yang mampu mencapai tingkat pengisian daya puncak 12C. Ini merupakan peningkatan 3 kali lipat kecepatan pengisian daya, sebuah lompatan yang oleh banyak pakar diperkirakan baru akan tercapai 1 dekade lagi. Pada puncaknya, daya pengisian mencapai 1,3 megawatt. Namun, 12C merupakan klaim yang terlalu tinggi dan belum diverifikasi secara luas. 5C adalah klaim resmi yang paling sering disebut. Walaupun begitu, ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan 25% dari generasi sebelumnya. Yang perlu Anda pahami, daya pengisian yang mencapai 1,3 megawatt merupakan klaim daya yang besar. Ini umumnya mengacu pada infrastruktur, bukan mobil penumpang. Namun, apa dampaknya jika mencapai 12C di dunia nyata? Ini berarti pengisian ulang yang sangat cepat atau ultra fast charging. Laporan tersebut menyatakan, mobil ini dapat mencapai kecepatan pengisian daya sejauh 2,5 km per detik. Jangkauan kendaraan Anda bertambah lebih cepat daripada kemampuan Anda untuk melihat angkanya. Pengalaman menunggu saat pengisian daya digantikan oleh pengisian ulang yang sangat cepat, layaknya pit stop dalam balapan Formula 1. Apa Anda percaya laporan tersebut? Beri pendapat Anda di kolom komentar. Jadi, bagaimana CL mencapai terobosan yang tampak melawan batas-batas fisika? Jawabannya terletak bukan pada satu penemuan tunggal, melainkan pada simfoni inovasi yang terintegrasi di seluruh komponen sistem. Mereka menyebut metodologi ini 3 pilar akselerasi dan 1 pilar mitigasi, atau 3 percepatan naik, 1 percepatan turun. Sebelum kita mendalaminya, mari kita tinjau kembali tantangan utamanya, pembentukan dendrit litium dan masalah manajemen termal atau panas. Pengisian daya yang terlalu cepat mendorong penumpukan ion yang membentuk dendrit litium, atau struktur tajam yang dapat memicu korsleting dan risiko kebakaran. CL merancang ulang seluruh sistem untuk mengatasi isu-isu ini. Pilar pertama, katoda superhigh-wire. CL mengecilkan bahan katoda LFP atau lithium ferrofosfat ke skala nano, menciptakan jaringan konduktif yang sangat padat di sekitar setiap partikel. Hasilnya adalah jalan raya super yang minim gesekan, memungkinkan ion litium bermigrasi keluar nyaris instan saat pengisian dimulai. Pilar kedua, anoda 3D honeycomb. CL sepenuhnya mendesain ulang anoda grafit dengan teknologi ion ring cepat generasi kedua. Mereka menciptakan struktur berpori 3D mirip sarang lebah yang melipat gandakan luas permukaan interaksi. Inovasi ini tidak hanya mengakselerasi migrasi ion tetapi juga berfungsi sebagai perancah struktural yang secara dramatis menekan pembentukan dendrit. Pilar ketiga, elektrolit ultrakonduktif. Mereka merumuskan elektrolit dengan konduktivitas sangat tinggi yang secara signifikan mengurangi viskositas cairan. Terobosan utamanya adalah teknologi transmisi nanoskala yang merekayasa lapisan SEI atau Solid Electrolyte Interface yang sangat stabil dan tipis.
Lapisan tipis ini memungkinkan transfer ion yang jauh lebih cepat dan efisien. Pilar keempat, separator berbasis keamanan. Akhirnya, dengan mengoptimalkan pemisah atau separator menggunakan lapisan pengaman yang canggih, mereka berhasil meminimalkan tortuositas atau liku-liku saluran migrasi ion. Ini ibarat meluruskan jalan berliku pada tahap akhir, memastikan ion mencapai tujuannya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Namun, aspek yang paling signifikan dari terobosan ini adalah jenis baterai yang digunakan, lithium ferrofosfat atau LFP. Selama bertahun-tahun, narasi industri sangat jelas. Baterai LFP dikenal aman dan murah, tetapi dianggap tidak mampu bersaing dengan baterai lithium terner berkinerja tinggi. CATL telah mendobrak total narasi ini, menandai perubahan paradigma yang nyata. Yang pertama, kepadatan energi, LFP melampaui terner. Versi Shenzhen Plus dari CATL mencapai kepadatan energi tingkat sistem sebesar 205 watt-jam per kilogram. Angka ini sangat penting karena kini melampaui kepadatan energi sebagian besar baterai lithium terner yang beredar di pasaran. Ini adalah kali pertama baterai LFP yang diproduksi massal berhasil mengungguli baterai terner dalam hal performa. 2. Keamanan dan keunggulan biaya. Baterai LFP memiliki suhu pelindian termal atau thermal runaway yang jauh lebih tinggi, yakni 500 hingga 600 derajat Celcius, dibandingkan dengan baterai terner yang hanya mencapai 200 hingga 250 derajat Celcius. Aspek keamanan yang superior ini sangat krusial. Selain itu, baterai ini tidak menggunakan kobalt, menjadikannya lebih etis dan, yang terpenting, 10 hingga 15% lebih murah daripada baterai terner di pasaran. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa bukan hanya peningkatan, tapi dominasi. Dengan demikian, saat ini tersedia baterai yang lebih aman, lebih murah, lebih tahan lama, memiliki kepadatan energi lebih tinggi, dan menawarkan pengisian daya lebih cepat dibandingkan para pesaingnya. Ini bukan sekadar peningkatan teknologi. Ini adalah skakmat dalam dunia kimia baterai. Tantangan terakhir dalam dominasi baterai LFP, yakni performa di musim dingin, kini diatasi secara efektif oleh CATL melalui teknologi manajemen termal cerdas sistem ganda yang canggih. Sistem ini menggunakan kombinasi pendingin cairan dan pemanas PTC daya tinggi untuk mengatasi degradasi performa, bekerja dengan cara memanaskan baterai terlebih dahulu hingga mencapai suhu optimal hanya dalam waktu 5 menit. Dampaknya sangat revolusioner. Baterai kini mampu mengisi daya dari 5% hingga 80% hanya dalam 15 menit, bahkan pada suhu beku, sebuah peningkatan 100% dibandingkan standar industri sebelumnya, sambil mempertahankan 80% daya pengisian dibandingkan kinerja suhu ruangan pada suhu ekstrim. Teknologi yang sudah terbukti andal ini telah diterapkan pada kendaraan nyata seperti Xiaomi SU7 dan Zeekr 001, di mana seorang pemilik DR melaporkan kecepatan pengisian daya dari 10% hingga 80% hanya dalam 11 menit 28 detik. Setara dengan penambahan jarak tempuh 473 km, pengguna menyimpulkannya dengan santai, saya bisa minum kopi di pom bensin dan berkendara dengan baterai penuh. Ini membuktikan revolusi ini andal, terbukti, dan telah divalidasi oleh pengguna di dunia nyata. Baterai Shenzhen menandai perubahan paradigma mendasar bagi seluruh industri kendaraan listrik, EV. Baterai ini telah menghancurkan hambatan terakhir terhadap adopsi EV secara massal, kecepatan pengisian daya dan kinerja di musim dingin. Kita kini telah memasuki era pengisian daya yang mulus, atau era pengisian daya tanpa hambatan. Pengalaman menggunakan mobil listrik tidak hanya setara, namun dalam banyak hal melampaui mobil berbahan bakar bensin. Pilihan mendasarnya sekarang adalah ini. Apakah Anda mempercayai kecepatan 12 CCL untuk menghilangkan kecemasan pengisian daya selamanya? Atau, apakah Anda akan melewatkan generasi ini dan menunggu 3 tahun untuk baterai super solid state jarak jauh Ultra BED? Jalur mana yang akan memenangkan perlombaan kendaraan listrik? Kecepatan atau daya tahan? Beritahukan pendapat Anda melalui komentar di bawah. Jika pembahasan terhadap baterai yang mengubah dunia ini membuat Anda terkesima, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Masa depan tiba lebih cepat daripada waktu yang Anda butuhkan untuk mengisi daya. Sampai jumpa pada video berikutnya.